Perkenalkan, kami dari SMA St. Aloysius. Saya Kalisa, Saya Ayla. Saya Audrey. dan pada video kali ini kami akan menunjukkan kepada teman-teman semua cara membuat styrofoam ramah lingkungan berbahan dasar tepung. Jadi, styrofoam sendiri adalah bahan yang digunakan sehari-hari oleh kita, salah satunya bisa untuk pengemasan paket. Namun, berdasarkan fakta, styrofoam itu tidak mudah terurai dan lama-kelamaan akan merusak lingkungan. Maka dari itu, kami akan membuat styrofoam ramah lingkungan berbahan dasar tepung sebagai salah satu bentuk perwujudan peduli kami akan lingkungan. Selamat menyaksikan. Jadi dalam percobaan ini, kami akan membuat styrofoam buatan dari tepung menggunakan 3 jenis tepung, yaitu maizena, ubi ungu, dan tapioka. Kemudian, hasil akhir dari masing-masing styrofoam tersebut akan kami bandingkan elastisitasnya, massa jenisnya, tekanan, dan kemampuannya untuk larut dalam air. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan mana tepung yang paling cocok digunakan untuk membuat packing cheese, yaitu yang cepat larut, elastis, dan kuat terhadap tekanan. Dalam percobaan ini dibutuhkan 9 ml gliserin, 3 gram baking soda, 20 gram tepung, di mana kami menggunakan 3 jenis tepung, yaitu maizena, ubi ungu, dan tapioka. 20 ml air. Untuk alatnya, kita butuh mangkok, sendok takar, dan cetakan. Jadi pertama-tama, masukkan 20 gram tepung ke dalam mangkok. Tepung di sini berperan sebagai bahan utama dari pembuatan packing cheese. Kemudian, 3 gram baking soda, lalu masukkan 20 ml air, kemudian aduk sampai rata. Kemudian masukkan 9 ml gliserin. Gliserin di sini memengaruhi kepadatan packing cheese. Kemudian aduk lagi sampai rata. Setelah itu, tuangkan bahan-bahan yang sudah dicampur ke dalam cetakan. Setelah itu, masukkan ke dalam oven dan panaskan selama 40 detik. Setelah dikeluarkan dari oven, dinginkan packing cheese yang sudah jadi untuk beberapa saat, baru dikeluarkan dari cetakannya. Setelah itu, jadilah packing cheese. Pada percobaan dalam pembuatan packing cheese dalam proyek ini, variabel bebas yang kami gunakan berupa maizena, tepung ubi ungu, dan juga tepung tapioka. Lalu, untuk variabel kontrolnya sendiri ada gliserin, baking soda, dan juga air. Sedangkan untuk variabel terikat yang dihasilkan berupa durasi kecepatan larut, elastisitas, tekanan, dan juga massa jenis yang dihasilkan dari packing cheese. Ini terbuat dari tepung maizena dan yang ini terbuat dari tepung ubi ungu. Packing cheese yang terbuat dari tepung maizena menghasilkan packing cheese yang berwarna akhirnya pucat, tekstur padat, dan squishy. Sedangkan untuk packing cheese yang terbuat dari tepung ubi ungu menghasilkan packing cheese yang bertekstur kopong dan berwarna akhir hijau tua lumut. Dibandingkan dengan packing cheese yang terbuat dari maizena, packing cheese yang terbuat dari tepung ubi ungu lebih squishy. Selanjutnya, packing cheese yang dibuat dari tepung tapioka bisa dikatakan gagal karena hasil akhirnya itu teksturnya itu terlalu padat dan liat serta keras. Berikutnya merupakan hasil pengukuran dari packing cheese yang telah dibuat. Dari data-data yang telah diperoleh, pengukuran dihitung dengan 3 parameter dan 1 prinsip mekanis. Pengukuran pertama adalah massa jenis. Massa jenis dapat diperoleh dengan menghitung massa produk dibagi dengan volume produk. Massa jenis yang diperoleh berbeda-beda setiap percobaannya, dan dapat disimpulkan bahwa produk variabel 1 dibandingkan dengan variabel 2 yang memiliki massa yang sama, hasil dari massa jenisnya pun akan sama. Selanjutnya adalah pengukuran tekanan dan elastisitas. Tekanan dan elastisitas
Dihitung menggunakan berat beban yang sama, yaitu seberat 500 gram. Tekanan bisa diperoleh dengan membagi gaya dengan luas permukaan alas yang berupa juring. Elastisitas bisa diperoleh dari tinggi awal produk dikurangi dengan tinggi produk setelah diberi beban seberat 500 gram. Larutan merupakan prinsip mekanis yang digunakan untuk menghitung seberapa biodegradable produk dari packing cheese. Ini adalah percobaan di mana packing cheese dilarutkan di dalam air panas selama waktu yang ditentukan, yaitu 30 menit, dan ini merupakan hasil dari larutan tersebut. Packing cheese berubah tekstur menjadi seperti ini. Grafik pertama merupakan grafik massa jenis. Dijelaskan bahwa variabel 1 dan variabel 2 dilakukan percobaan selama 3 kali untuk masing-masing variabelnya secara berulang. Bisa dilihat bahwa variabel 1 percobaan kedua dan variabel kedua percobaan pertama memiliki massa yang sama dan menghasilkan massa jenis yang sama. Grafik yang kedua merupakan perbedaan sebelum dan sesudah tinggi packing cheese diberi massa seberat 500 gram. Dapat dilihat bahwa perbedaan tinggi sebelum dan sesudah dari variabel 1 dan variabel 2 berbeda. Variabel pertama merupakan produk yang lebih padat, maka penurunan dari sebelum dan sesudah diberi beban lebih kecil, yaitu 0,2. Variabel kedua merupakan produk yang lebih banyak pori-porinya. Jadi sebelum dan sesudah diberi beban, bedanya adalah 0,333. Setelah melalui percobaan secara berulang, bahwa tepung yang paling tepat digunakan dalam pembuatan packing cheese adalah tepung maizena. Hal ini dikarenakan tepung ini merupakan tepung yang dapat mengembang paling baik dan sempurna layaknya maizena yang berfungsi dalam pembuatan kue. Lalu, packing cheese juga memiliki tekstur yang lembut namun padat, sehingga tidak terlalu keras hingga dapat merusak barang, namun juga tidak terlalu lembut hingga tidak memiliki daya proteksi dalam proses pengepakan barang. Ketika melalui proses tekanan, packing cheese dengan variasi tepung maizena ini tetap dapat mempertahankan ketinggiannya, yang membuktikan bahwa packing cheese dengan varian ini dapat melindungi barang dengan baik dan juga memiliki elastisitas yang baik pula. Setelah melalui uji kelarutan selama 30 menit, didapatkan bahwa packing cheese dengan varian tepung ini dapat berubah menjadi padatan halus sehingga tetap dapat dihancurkan secara mudah dengan menggunakan tangan. Sekian dari video pembuatan packing cheese ini. Terima kasih.